Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video praktikum komputasi statistika. Perkenalkan, nama saya Siti Jarianti Tanailio sebagai salah satu asisten praktikum komputasi statistika Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 yang berjudul Plotting Data. Modul plotting data ini pada dasarnya hampir sama dengan modul statistika deskriptif yang telah dijelaskan pada praktikum sebelumnya. Yang membedakannya ialah jika pada modul statistika deskriptif kita diperintahkan untuk membuat visualisasi data berdasarkan hasil deskriptif yang diperoleh ke dalam beberapa plot yang sudah sering kita gunakan. Sedangkan jika pada modul plotting data ini kita akan membuat visualisasi data dengan menggunakan bantuan beberapa package yang sudah ada di dalam R itu sendiri. Penggunaan package di sini bertujuan untuk menampilkan beberapa plot yang lebih menarik dibandingkan dengan tampilan plot yang telah dibahas pada modul statistika deskriptif. Adapun package yang akan kita gunakan ialah yang pertama, package Tidyverse. Tidyverse merupakan seperangkat package yang bekerja secara harmonis untuk mempresentasikan data umum dan desain API. Package ini dirancang untuk memudahkan dalam menginstal dan memuat package inti dari Tidyverse dalam satu perintah saja. Kemudian yang kedua ialah package Firebird-Dance, di mana package ini berisi kompilasi penambahan tema, skala, dan utilitas pada ggplot2, yang dimana di dalamnya termasuk fungsi pemeriksa ejaan untuk bidang label plot dan penekanan keseluruhan pada tipografi. Berikutnya ialah package Kabel Extra, di mana package ini berfungsi untuk membantu dalam membangun tabel kompleks secara umum dan memanipulasi style dari tabel tersebut. Ketika menggunakan package tabel ini, jika tidak menentukan format, secara default akan menghasilkan tabel Markdown dan membiarkan Pandoc menangani konversi dari Markdown ke HTML atau PDF. Kemudian ada package Viridis, di mana package ini merupakan package yang membawa ke skala warna pada R. Skala warna ini dirancang untuk menjadi berwarna-warni, kuat untuk buta warna, membuat tampilan menjadi lebih cantik, dan perceptual uniform, yang artinya nilai yang dekat satu sama lain memiliki warna yang tampak serupa, dan nilai yang jauh dari satu sama lain memiliki warna yang lebih berbeda, secara konsisten di seluruh rentang nilai. Selanjutnya ada package ggRipple, di mana package ini sebagai penyedia teks dan label geom untuk ggplot2 yang membantu menghindari label teks yang tumpang tindih. Dan yang terakhir ada package Plotly, di mana package ini dapat memudahkan menerjemahkan grafik ggplot2 ke versi interaktif berbasis web. Selanjutnya, pada modul plotting data ini ada beberapa bentuk plot yang akan kita gunakan. Yang pertama, box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Yang kedua ialah plot lollipop. Plot ini merupakan bar plot, yang dimana bar diubah dalam garis dan titik. Hal ini menunjukkan hubungan antara numerik dan variabel kategorik. Lollipop ini dapat menampilkan beberapa level hierarki menggunakan warna, multiple kecil, atau hanya menyortir entitas berdasarkan grup atau berdasarkan populasi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ialah plot train map. Plot ini adalah teknik visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan data hierarkis menggunakan persegi bersarang. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan langkah-langkah untuk membuat visualisasi data dengan menggunakan 3 plot sebelumnya. Yang pertama, buka R-nya terlebih dahulu, kemudian aktifkan beberapa package yang akan digunakan dengan perintah library nama package.
Sebelumnya, jika teman-teman belum menginstal package, maka bisa menginstalnya terlebih dahulu dengan perintah install.package, kemudian nama package-nya misalnya tdfirst. Berhubung di sini saya telah menginstalnya sebelumnya, jadi di sini saya langsung saja mengaktifkan package tersebut. Yang pertama ada tdfirst, firebird-dems, kabel ekstra. Untuk perintah option ini bertujuan untuk mendefinisikan format yang akan kita gunakan dalam membangun tabel di package kabel ekstra. Dalam hal ini kita akan menggunakan format HTML. Kemudian ada package Viridis, ggREPL, dan Plotly. Berikutnya kita akan mulai visualisasi data untuk jenis data numerik, di mana dataset yang digunakan ialah yang menggambarkan jumlah tip yang diterima staf restoran berdasarkan berbagai indikator seperti jenis kelamin pengunjung, hari dalam seminggu, dan apakah pengunjung tersebut merokok atau tidak. Di sini dataset yang digunakan diambil dari GitHub. Adapun untuk input datanya menggunakan perintah read.table. Menggunakan perintah seperti ini sehingga menghasilkan datanya dapat dilihat. Dapat dilihat data tersebut terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada total bill, yaitu total tagihan atau biaya makan. Selanjutnya ada variabel tip, kemudian ada variabel jenis kelamin, status pengunjung merokok atau tidak, hari pengunjung berkunjung, kemudian waktu datang pengunjung, dan juga ukuran pestanya. Kemudian dilakukan load data kembali dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Pada sintaks yang baru saja saya running, terlihat ada tambahan simbol persen lebih besar persen, yang artinya perintah tersebut merupakan pipeline operator, di mana dia berfungsi untuk membuat fungsi yang di dalamnya terdapat beberapa perintah. Dalam hal ini, fungsi tersebut memuat dua perintah, yakni perintah untuk menginput data dan juga perintah untuk menambahkan variabel baru. Sedangkan perintah mutate di sini itu dia berfungsi untuk menambahkan variabel baru dengan menggunakan variabel yang sudah ada. Di sini kita akan menambahkan variabel tip atau merubah variabel tip dengan data baru yang diperoleh dengan menggunakan rumus tip dibagi dengan total bill, di mana tip dan total bill itu sendiri merupakan variabel sebelumnya, sehingga akan menghasilkan data baru sebagai berikut ini. Di sini terlihat bahwa variabel tip yang sebelumnya untuk data pertamanya bernilai 1,1. Nah, untuk di data baru ini sendiri dia sudah berubah menjadi 5,9. Kemudian sebelum membuat visualisasi datanya, di sini saya akan membuat grouping dari data tersebut dengan perintah sebagai berikut. Pada perintah tersebut dapat dilihat di sini saya membuat argumen baru yang diberi nama counts, di mana argumen tersebut digunakan untuk menghitung ringkasan banyaknya pengunjung restoran dan median dari variabel tip yang diterima staf restoran berdasarkan hari dan jenis kelamin pengunjung yang datang. Di sini digunakan data tip sebelumnya. Kemudian data tip tersebut dilakukan grouping dengan perintah group by.
yang dimana dikelompokkan berdasarkan hari dan juga jenis kelamin. Kemudian terdapat perintah summarize. Di sini kita akan menghitung ringkasan data yang terdiri dari dua perintah, yaitu ringkasan dari jumlah N atau jumlah banyaknya pengunjung dan juga nilai median dari variabel tip. Dengan demikian ditampilkan output dari argumen counts yang memuat ringkasan dari data aslinya, di mana dapat diketahui bahwa variabel hari terdapat 4 hari, yakni Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, di mana banyak pengunjungnya terlihat berbeda-beda di setiap harinya. Lalu, argumen counts tersebut nantinya akan dibuat visualisasinya dengan menggunakan perintah berikut ini. Sintaks dalam pembuatan box plot ini tentunya terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk fungsi S_order ini berguna untuk membuat tampilan satu dimensi, di mana posisi elemen dalam grafik disesuaikan dengan faktor yang diinputkan. Sedangkan untuk sintaks keseluruhannya yang ada pada baris 32 ini, dia bertujuan untuk mengurutkan jumlah tip sesuai harinya. Berikutnya, terdapat fungsi faktor, di mana fungsi ini berguna untuk mentransformasikan vektor sebagai faktor. Sedangkan sintaks keseluruhannya yang ada di baris 33 itu bertujuan untuk mentransformasikan variabel hari menjadi beberapa faktor, yaitu for, free, sat, and sun. Selanjutnya ada fungsi ggplot. Fungsi ini untuk menginisialisasi objek ggplot. Fungsi ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan data frame yang diinput yang akan dibuat grafik dan untuk menentukan lingkungan estetika plot yang dimaksudkan. Sedangkan untuk sintaks yang ini memuat isi dari box plot, di mana box plot tersebut akan memuat variabel sex atau jenis kelamin. Kemudian untuk sumber Y-nya ada memuat variabel tip, sedangkan untuk variabel X-nya memuat variabel hari. Lalu fungsi beyond box plot. Fungsi tersebut digunakan untuk menampilkan distribusi variabel kontinu, yaitu memvisualisasikan statistika 5 serangkai dan nilai outlier. Kemudian ada fungsi beyond point, di mana fungsi tersebut digunakan untuk membuat scatter plot. Dan yang terakhir ada fungsi beyond text. Di sini bertujuan untuk menambahkan teks di dalam box plotnya. Sehingga dari hasil running sintaks tersebut menampilkan output sebagai berikut. Dari box plot ini terlihat bahwa warna ungu menunjukkan jenis kelamin perempuan dan warna kuning menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Secara umum terlihat bahwa tidak terdapat banyak perbedaan pemberian tip dari hari ke harinya. Namun, di sini terlihat agak sedikit mengalami peningkatan pada hari Minggu. Selain itu, pada hari Jumatnya terlihat bahwa perempuan lebih banyak memberikan tip dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya ialah visualisasi data untuk tipe data kategorik. Diberikan dataset populasi dunia dari 250 negara, di mana dataset ini dapat diunduh di website Stockholm International Peace Research Institute. Masih menggunakan package yang sama, jadi langsung saja untuk input datanya.
Kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat untuk populasinya ada yang bernilai negatif. Jadi, kita akan ubah terlebih dahulu yang nilai negatif menjadi positif. Kemudian kita beri nama kolomnya menjadi kontinen, region, country, and populasi. Sehingga datanya akan seperti ini. Nah, sudah tidak ada nilai yang negatif. Oke, setelah itu masuk dalam sintaks untuk membuat plot lollipop. Nah, untuk plot lollipop itu sendiri sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan box plot. Cuman di sini untuk fungsi tail ini dia berfungsi untuk menampilkan 50 data yang memiliki populasi tertinggi. Di sini kita lihat dulu hasilnya. Di sini terlihat bahwa negara Cina itu memiliki populasi yang paling besar. Selanjutnya ada negara India, kemudian ada United States, dan selanjutnya. Nah, jika ingin melihat hanya 25 data yang memiliki populasi tertinggi, bisa diganti di bagian tailnya. Kita running lagi. Nah, ini hanya menampilkan 25 data yang memiliki populasi tertinggi. Lanjut untuk pembuatan plot yang kedua, yaitu plot tree map. Di sini kita gunakan library tree map ya. Selanjutnya kita panggil sintaks. Seperti yang dilihat pada sintaksnya, di sini indeks berarti isi dari tree map tersebut nantinya akan berisi data-data kontinen, region, and country. Dengan demikian ditampilkan output dari tree map-nya, yaitu dapat diketahui bahwa benua Asia merupakan benua terbesar yang memiliki populasi yang paling banyak dibandingkan benua-benua lainnya. Di sini untuk benua Asia, wilayah Eastern Asia memiliki populasi yang paling besar. Sementara di benua Amerika terletak di wilayah utara Amerika yang memiliki populasi terbesar. Berikutnya untuk benua Afrika ada di bagian barat Afrika, sedangkan untuk bagian Eropa ada di bagian Eastern Eropa. Sekian tutorial pembuatan plotting data yang dapat saya uraikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.